Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ayuhat talabah fasal thalis rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran Nahwu dan Sharaf pada kitab Yumu setelah bersama-sama kita mempelajari pada pertemuan kemarin, yaitu pembagian kata dari segi konstruksi akhir kata atau i'rab. Telah sama-sama kita ketahui bahwasanya untuk pembagian kata dari segi konstruksi akhir kata, ya, yang kemarin kita telah pelajari yaitu ada 4. Pertama rofa, kedua nasab, ya, ketiga jar, yang keempat adalah jazm. Sebagaimana telah kalian ketahui bahwasanya ada yang namanya i'rab khusus untuk isim dan i'rab khusus untuk fiil. Yang mana i'rab khusus untuk isim itu ialah khafat atau jar, dan i'rab khusus untuk fiil itu adalah jazm, ya, atau dengan sukun terakhirnya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang kelima tentang isim maksur, ya. Ini isim maksur, kenapa musannif memasukkan di dalam pembagian kata menurut konstruksi, ya, akhir kata, karena dilihat dari i'rabnya atau dari akhir katanya, ini sangat penting untuk isim maksur dan isim mangkus, ya, karena di sini terdapat keistimewaan, ya, yang mana isim maksur sendiri nanti di akhir katanya itu tidak berubah sama sekali, ya. Maksudnya harokat akhirnya tidak berubah sama sekali, baik di keadaan rofa, ya, karena ini isim, ya, isim maksur, berarti dalam baik keadaan rofa, jar, nasab maupun jar, ya. Jazm tidak ada dalam isim, ya. Ingat, i'rab jazm tidak ada dalam isim, adanya hanya untuk fi'il karena dia khusus untuk fi'il. Isim maksur ialah, ya, sebelum kita memasuki, ya, i'rab pada isim maksur, kita harus tahu dulu isim maksur itu apa. Isim maksur ialah isim yang diakhiri huruf illat alif. Ingat, huruf illat alif, ya, yang didahului harokat fathah. Ingat, yang didahului harokat fathah, ya. Huruf alif di sini mau baik huruf alif maksurah ataupun huruf alif, nah, ya, huruf alif yang tegak lurus, ya, ataupun huruf alif bengkok, ya. Maka untuk isim maksur ini ialah i'rabnya selalu dikira-kirakan. Jadi dikira-kirakan di sini apa, ya? Berarti kira-kiranya asal daripada i'rab itu apa, ya? Kira-kiranya apa? Karena tidak bisa dimunculkan harokat aslinya di dalam, ya, di dalam kata yang berupa isim maksur, kata benda yang mana dia itu adalah isim maksur, tidak bisa ditampakkan, ya. Maka dikira-kirakan, i'rab aslinya itu hanya dikira-kirakan karena tidak bisa ditampakkan pada isim maksur ini. Contohnya Ja'a al-Mustafa. Ingat, Ja'a al-Mustafa. Ingat di belakangnya itu adalah alif, ya, alif layyinah. Yang mana ketika ada alif layyinah belakangnya, kita nggak bisa menampakkan harokat aslinya. Ini kan kalau misalnya harokat aslinya itu adalah rofaknya dengan dhammah. Akan tetapi karena belakangnya adalah alif layyinah, dia tidak bisa ditampakkan. Karena aneh saja kalau ditampakkan. Ja'a Mustafa'u. Nah, Mustafa'u di situ jadinya. Nggak bisa. Ya, karena memaksakan juga. Maka di sini i'rabnya namanya i'rab takdiri, i'rab yang kira-kira saja. Jadi ja'al Mustafa ay ja'a al Mustafa, ya. Dengan dengan i'rab rafa ini, ya. Kemudian i'rab nasabnya ra'aitu al Mustafa, sama al Mustafa juga.
Kemudian jarnya ialah marartu bil Mustafa, ya. Sama semuanya fa, nggak ada yu, fa'u atau fi atau ya fi, ya semua dikira-kirakan karena memang tidak bisa ditampakkan. Kemudian bahasan berikutnya adalah isim mangkus, ya, artinya sendiri ialah isim yang diakhiri huruf illat ya yang didahului harokat kasrah, ya, huruf yang diakhiri huruf illat ya didahului harokat kasrah. Ingat, kalau yang tadi kan huruf yang diakhiri kalau maksud tadi kan isim yang diakhiri illat alif didahului harokat fathah. Kalau misalnya mangkus itu isim yang diakhiri huruf ya ilat ya yang didahului harokat kasrah, ya. I'rabnya juga selalu dikira-kirakan kecuali pada saat nasab, ya. I'rabnya tampak jelas. Contohnya i'rab rafa'nya jaa al-qadhi, ya. Ketika nasab ra'aitu al-qadhiya sesuai ya harokatnya. Karena i'rab nasab itu ya harokatnya fathah. Ra'aitu al-qadhiya. Kemudian marartu bil qadhi, ya. Di sini kita telah selesai pembahasan pembagian kata dari segi konstruksi akhir katanya, ya. Maksudnya harokat akhirnya. Sekarang kita masuk pada bab kelima, yaitu pembagian kata dari segi definitif atau kejelasan, ya. Maksudnya kejelasan di sini ya antara nakirah dan ma'rifat, ya. Kejelasan itu apakah dia ini ditujukan ya untuk satu benda tertentu atau tidak, atau untuk umum, ya. Maka pembagian pertama adalah isim nakirah. Isim nakirah ialah isim yang berpeluang kemasukan al, ya. Itu definisinya. Isim yang berpeluang dimasuki al, seperti contohnya rajulun, itu nakirah. Tapi juga bisa, ya, kemungkinan bisa kemasukan al, contohnya ar-rajulu, ya. Kemudian imra'atun, ya. Imra'atun itu nakirah, ya, karena nggak ada al, ya. Bisa juga diartikan isim yang tidak terdapat huruf al, ya, tapi kemungkinan dimasuki huruf al, ya. Alif lam maksudnya. Contohnya imra'atun itu nakirah, kemudian mungkin nggak dimasukin alif lam di situ, mungkin, ya, menjadi ma'rifat kalau masuk alif lam. Contohnya al-mar'atu, ya. Kemudian ustadun, ya. Kemungkinan masukkan al, mungkin. Contohnya al-ustadu, ya. Kemudian yang atau bagian kedua isim ma'rifat, ya. Isim ma'rifat ini terdapat 6, ya. Terdapat 6 isim ma'rifat di dalam pembagian ilmu nahwu. Yaitu pertama isim dhamir, ya, contohnya seperti kita telah pelajari kemarin isim dhamir sampai sedetail-detailnya. Di sini dicontohkan isim dhamir yang munfasil, ya. Rafa' munfasil. Contohnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu adalah isim ma'rifat. Kemudian isim isyarah, sebagaimana telah kalian pelajari ya pada pertemuan lalu, ya, isim isyarah dan rinciannya. Contoh di sini dzalika, ya, ada dzalika, dzalikuma, dzalikum, ya, tilka, tilkuma, ya, tilkunna. Kemudian berikutnya adalah nama, ya, bagian ketiga daripada isim ma'rifat adalah nama atau isim alam. Contohnya Utsman, ya, kemarin, Ali, Zaid misalkan. Kemudian yang keempat ialah bagian dari ma'rifat mudhaf ilaih, idhafah, susunan idhafah. Contohnya ibnati atau ibni, ya, atau Abdullahi, ya, itu susunan idhafah yang menunjukkan isim ma'rifat. Kemudian yang kelima adalah alif lam, yaitu kemasukan alif lam. Contohnya ar-rajulu, ya. Yang keenam ialah isim mausul, ya. Kemarin udah kalian pelajari secara terperinci isim mausul. Ya, ini yang keenam. Bagian dari isim ma'rifat adalah isim mausul. Contohnya alladzi, alladani, alladina, ya, allati, allatani, ya, allai, oke. Ya.
Jadi pembahasan hari ini ya untuk latihannya tugas hari ini latihan ke-21 yaitu tentukan isim ma'rifat dan nakirah dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah ya. Seperti biasa, cara mengerjakannya kalian menulis dulu semua ya, semua soalnya, semua teksnya terdapat 8 teks, kemudian digaris bawahi yang sesuai dengan digaris bawahi jawaban yang sesuai dengan perintah yang dimaksudkan ya. Dari 8 teks soal. Dalam 8 teks ini ya. Jadi kalian tulis dulu semua, kemudian kalian garis bawahi ini adalah soal tulis ya, soal tulis. Kemudian yang keenam, pembagian kata yang keenam dari segi posisi dalam struktur kalimat ya. Posisinya dia itu dalam struktur kalimat sebagai apa? Ya. Apakah sebagai fa'il, apa sebagai maf'ul, apakah sebagai mubtada, apa sebagai khobar ya, itu namanya posisi ya. Posisi kata ya dalam struktur kalimat. Yang pertama ialah fa'il ya. Fa'il adalah subjek kalimat verbal ya. Fa'il atau subjek ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut subjek, merupakan isim yang dibaca rofa. Ingat, fa'il itu isim yang dibaca rofa, isim ya, isim yang dibaca rofa. Yang sebelumnya didahului dengan fi'il. Ingat, yang sebelumnya didahului dengan fi'il ya. Sebagaimana sering saya contohkan kalau lagi pelajaran di kelas itu, setelah fi'il pasti ada fa'il ya. Contohnya ialah qama Zaidun ya. Di sini dicontohkan musannif Zaid berdiri ya, fa'ilnya adalah Zaid. Ya, adapun fa'il sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu ada fa'il zahir, ada fa'il yang mustatir atau di sini musannif menyebutkan dhamir ya. Tapi lebih tepatnya adalah mustatir ya, yang tersembunyi. Adapun fa'il zahir ialah fa'il yang disebutkan ya atau terlihat dalam susunan kata. Ya, disebutkan dalam susunan kata tersebut. Maka disebut fa'il yang zahir. Zahir itu maksudnya terlihat ya. Maksudnya terlihat. Contohnya tadi yang telah disebutkan qama Zaidun. Ya, telah berdiri Zaid. Yaqumu Zaidun, sedang berdiri siapa? Zaid. Kemudian contoh dari fi'il yang bentuknya tasniyah. Yang kemarin kita udah bahas ya, tasniyah itu apa? Contohnya qama az-zaidani. Ingat, karena dia fa'il itu dia marfu atau rofa, selalu tandanya dengan tanda rofa. Di sini tasniyah rofanya dengan alif dan nun. Maka qama az-zaidani adalah alif dan nun. Dia rofanya menggunakan alif dan nun. Isim tasniyah. Kemudian isim di sini ada jamak mudzakkar salim. Qama az-zaiduna. Ingat, zaiduna menggunakan wawu dan nun. Kemudian di sini susunan berikutnya adalah jamak taksir. Contohnya qama ar-rijalu. Ingat, jamak taksir itu rofanya menggunakan dhammah. Qama ar-rijalu. Kemudian muannas di sini ya. Qamat Hindun ya, di sini sebutan muannas ya, qamat, maka ditambahkan fiilnya dengan ta ya. Tak ya, di situ tak lil ta'nis ya, tak ta'nis. Qamat Hindun ya, karena dia muannas, maknanya muannas. Kemudian menunjukkan 2 tapi wanita ya, qamat al-hindani, tetap tandanya adalah tasniyahnya dengan alif dan nun. Di sini contohnya jamak muannas salim, qamat al-hindatu ya. Menggunakan rofanya menggunakan menggunakan dhammah. Ataupun jamak taksir ya. Contoh dari muannas tapi yang jamak taksir, qamat al-hunudu ya. Itu taksir ya, al-hunudu. Kemudian di sini berikutnya contoh dari isim
Ya, asmaul khamsah ya. Isim yang 5. Qama akhuka. Ingat rofa'nya menggunakan wawu ya. Qama akhuka. Kemudian ada yang namanya isim nisbah ya. Menggunakan ya mutakallim. Qama ghulami ya. Kemudian bagian kedua dari fa'il sendiri adalah fa'il yang mustatir ya. Di sini beliau musannif menyebutkan fa'il yang domir ya. Oh, maksudnya beliau di sini domir ialah, maaf tadi saya salah mengartikan, maksudnya zahir dan domir. Maksudnya domir di sini adalah fa'il isim menggunakan isim domir ya. Ya, jadi saya ralat. Tadi maksudnya beliau benar, yaitu fa'il isim menggunakan isim domir. Yang mana kalau di pembahasan isim domir yang telah kita bahas ialah domir yang muttasil ya, muttasil yang marfu'. Domir muttasil marfu' ya. Karena kenapa dia marfu'? Karena sebagai fa'il. Contohnya ya di sini ya darabtu ya, daraba ana menjadi darabtu, saya memukul. Kemudian daraba nahnu digabung menjadi darabna ya. Daraba anta menjadi gabungan darabta. Maka bisa disusun ketika ya ke-12 isim domir ini atau 14 ya, karena huma itu sama ya, baik mudzakkar atau muannas, maka dijadikan satu menjadi 12 ya. Maka susunannya adalah darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabatunna, daraba, darabats, daraba, darabu, darabna ya. Ini juga ya menggunakan isim domir juga bisa disebut dengan fa'il yang mustatir, yang tersembunyi ya. Tidak disebutkan ya siapa fa'ilnya. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan materinya sampai pada hari ini sampai sini. Ya, tugas pertama itu tugas nulis ya. Kalian menulis tugas latihan nomor 22 yaitu isim, nakirah dan ma'rifat. Adapun tugas videonya ialah saya ingin kalian ya meringkas pelajaran pembagian kata dari segi akhir kata. Ya, pembagian kata ya dari segi akhir konstruksi kata ataupun dari segi i'rabnya ya. Terdapat 6 bagian ya. Jadi kalian bisa nonton lagi video sebelum ini ya untuk mengetahui pembagian yang sebelumnya ya. Pembagian sebelumnya dari pembagian kata ya dari segi akhir konstruksi kata. Maksudnya dari segi konstruksi akhir kata. Maksudnya konstruksi di sini ya harokat akhir kata ya. Terdapat 5 bagian ya. Terdapat 6, sorry. Terdapat 6 bagian ya. Silakan nanti kalian ringkas membuat video ya. Ingat, ringkasan boleh baca ringkasan ketika buat videonya, silahkan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.